Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah melangkah di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita 1 Samuel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, ayatnya yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Kalau kita melihat dalam kisah ini, pasal yang ke-8, maka kita akan melihat bagaimana bangsa Israel menolak Samuel dengan keluarganya. Ya betul, Samuel punya anak itu tidak seperti bapaknya, ya. Mereka melakukan suap, mereka mengejar laba, dan akhirnya bangsa Israel berpikir, wah, kalau anak-anak Samuel yang akan memimpin mereka, mereka akan pasti kembali menerima yang namanya kekalahan. Mereka akan kembali dijajah oleh orang Filistin, ya. Jadi di sini kita melihat ada fokus yang salah terhadap setiap masalah-masalah yang terjadi. Ada fokus yang salah, di mana saat itu mereka berpikir ada tidaknya pemimpin, kudus tidaknya yang pimpin, itu mempengaruhi, ya, kemenangan yang akan mereka alami, kehidupan yang mereka jalani, ya. Padahal kalau kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, bukan juga mentang-mentang karena pemimpin yang salah maka langsung rakyatnya juga semua jadi salah. Tidak. Kalau kita melihat sesungguhnya masalah itu terjadi karena dosa dari bangsa Israel itu sendiri. Kalau kita membaca ketika pemimpin itu mati, hakim-hakim itu mati, maka bangsa Israel kembali untuk menyembah berhala, ya. Jadi kalau kita melihat di sini adalah ada begitu banyak hal-hal yang sedang terjadi di dalam bangsa Israel, di mana mereka bukan fokus kepada diri mereka sendiri, tetapi mereka fokus kepada orang lain. Mereka menyalahkan orang lain, ya. Dan ini yang mereka lakukan kepada Samuel. Mereka berpikir, wah, anakmu tidak cocok menggantikan engkau, mendingan kami minta raja, ya. Menarik sekali di sini kita melihat bagaimana Samuel itu datang pada Tuhan, dan Tuhan berkata, sebenarnya bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat setelahnya, Tuhan berfirman, ikuti mau mereka, ikuti apa yang mereka minta, berikan apa yang mereka minta. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, dikunci di ayat yang ke-18, Tuhan katakan apa? Saat mereka berteriak kepada Tuhan karena kejahatan atau dosa atau apapun perbuatan raja mereka, maka Alkitab katakan Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Jadi di sini kita melihat Tuhan membiarkan bangsa Israel menempuh jalan yang salah, dan ketika mereka mau kembali, maka Tuhan berkata, no turning back, tidak ada jalan kembali. Ini menjadi sebuah pemikiran bagi kita. Mari dalam hidup ini kita mau senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan mau untuk hidup kita itu taat dan setia. Tuhan mau untuk hidup kita tidak fokus melihat masalah itu karena kesalahan orang lain. Masalah itu karena apa yang orang lain lakukan. Masalah itu karena, oh, ini karena akibat kesalahan-kesalahan masa lampau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari fokus pada diri sendiri. Mari rendahkan hatimu. Jangan kita saling menghakimi, jangan kita saling menyalahkan. Tetapi mari kita melihat dalam hati kita. Jangan sampai apa yang kita telah deteksi, apa yang telah kita simpulkan, itu malah membuat kita bukan mau tetap taat sama Tuhan, tetapi kita sedang memberontak pada Tuhan. Dan jangan sampai pemberontakan kita Tuhan tidak sadarkan, tetapi malah Tuhan biarkan. Jangan sampai jalan yang kita pikir itu jalan yang benar. Amsal 6 ayat 12 berkata, segala jalan itu benar menurut pandangannya sendiri, ya. Segala jalan orang itu benar menurut pandangan mereka sendiri. Dan jangan sampai jalan yang kita anggap benar, Tuhan izinkan kita lewati itu, dan ketika kita menyesal mau berbalik, maka Tuhan berkata tidak ada jalan kembali. Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Tuhan tidak mau memulihkan kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hari-hari ini mari dalam hidup ini, apapun masalah yang sedang terjadi, jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling melihat kejelekan sana sini, ya.
Ya, khususnya bagi gereja yang tetap beribadah, jangan sampai gereja yang tidak beribadah kritik, dan juga gereja yang tidak beribadah jangan sampai dikritik sama gereja yang masih beribadah. Marilah hidup ini kita introspeksi diri kita masing-masing, dan kita mau tetap datang pada Tuhan, apakah kita di rumah kita, apakah kita di gereja kita. Dan mari kita mau percaya bahwa ketika kita merendahkan hati, ketika kita saling menguatkan, ketika kita saling mendoakan, maka percayalah badai ini pasti berlalu. Pemulihan, pertolongan yang datangnya dari Tuhan itu pasti kita alami. Jangan sampai kita memberikan sebuah kesimpulan dan akhirnya Tuhan membiarkan kita melalui jalan yang salah. Syukur kalau masih ada anugerah, tapi kalau sudah sampai ke pintu gerbang neraka, kita mau berbalik, kita mau bertobat, maka Tuhan berkata tidak ada jalan kembali. Hari ini biarlah hidup kita dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, melakukan sebuah kebenaran, yaitu introspeksi diri kita, dan jangan saling menghakimi, jangan saling menyalahkan, dan percayalah mujizat Tuhan selalu dikerjakan. Shalom, selamat pagi. Satu lagu untuk menutup renungan pada saat pagi hari. Mari bersukacita bersama-sama saat pagi hari ini. Percaya. Katakan, ku tahu Dia penebusku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Mari katakan, ku angkat panci, ku angkat panci. Oh, Dia tak menang atas maut, Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan penebus kita. Dia angkat sakit kita, Dia angkat derita kita. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, mujizat, kesembuhan kita alami dalam hidup ini. Shalom, tetap sehat. Sampai jumpa di renungan kita berikutnya. See you next time.